bersama-sama menikmati firman Tuhan. Kami tundukkan diri di hadapan-Mu seraya kami bersyukur berterima kasih kesempatan yang indah ini di mana kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Sucikan segenap hidup kami, urapi dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami membaca firman dan kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan firman Tuhan pada saat hari ini terambil dari kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan hormat ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah hal itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Haleluya. Puji Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, saya akan sampaikan yaitu dua fase. Fase yang pertama mengenai seorang yang berhasil dalam segala hal dan dia ingin menemukan hidup yang sesungguhnya, mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Dalam bahasa lain yaitu menemukan jati diri. Dalam segala hal lahiriah dia telah menemukan. Dia menemukan keberhasilan dalam pendidikan, dalam kedudukan, dalam materi. Dikatakan dia seorang yang kaya raya. Dalam bidang keagamaan dia telah menemukannya. Tetapi mengenai hidup yang sesungguhnya, rupanya dia tidak dapat menemukannya. Belum dapat menemukannya. Jadi rupanya materi keagamaan yang dia kerjakan tidak dapat menemukan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup dikatakan jati dirinya. Satu bukti di sini, dia datang kepada Yesus, dia menanyakan hidup yang kekal. Apa yang diperbuat, yang dikerjakan, berarti selama ini apa yang dia perbuat dan lakukan tidak dapat apa-apa. Supaya mendapatkan hidup yang sesungguhnya, dalam firman Tuhan adalah hidup kekal. Hidup kekal di sini bukan hidup kekal yaitu masuk surga selama-lamanya, tapi hidup kekal ini dinikmati di muka bumi. Hidup kekal itu dalam bahasa lain dikatakan suayonim, yaitu hidupnya Allah. Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan hidupnya Allah di muka bumi ini. Apa itu hidupnya Allah di muka bumi ini? Yaitu sukacita, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Rupanya orang muda yang kaya ini harta, kekayaan, kedudukan, apa yang dia miliki, materi yang berkesuksesan dan keberhasilan tidak membuat dia bisa sukacita,
Dan apa yang dilakukan yaitu keagamaan yang dilakukan dengan taat, dengan patuh, tidak dapat mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Setelah ketemu dengan Yesus, mengapa saya katakan dia punya keagamaan yang sangat luar biasa? Dalam ayat tadi disebut yaitu ada yang harus melakukan segala perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dosa, hormati ayah dan ibumu, dan kasih samamu. Ini hidup keagamaan. Agama tidak bisa menjamin untuk mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Jika dia datang kepada Yesus dan dia menanyakan bagaimana cara untuk memperoleh hidup yang sesungguhnya, yaitu mendapatkan jati diri. Banyak anak-anak muda sekarang untuk mencari jati diri. Ya, bukannya muda, semua manusia. Ada yang mereka datang bertapa. Ada tempat-tempat yang lain untuk menemukan jati diri. Hidup yang sesungguhnya yaitu jati diri. Sehingga apa? Mereka tidak menemukan, akhirnya mereka salah jalan. Mereka tersesat. Jati diri itu apa yang mereka inginkan, apa yang mimpikan. Jadi dia ingin mendapat sesuatu yang dia inginkan, apa yang dia mimpikan. Hidup bahagia, dikasih, mendapat pekerjaan yang baik, studinya semua berjalan dengan baik. Ya, apa yang diinginkan selalu ada. Ya. Ternyata itu ya telah diterima, dialami, secara materi, secara lahiriah mereka mendapatkan. Tapi hidup ini bukan yang secara lahiriah, juga ada hidup rohani. Ya, hidup yang sesungguhnya apabila kita mendapatkan kehidupan rohani. Jadi datang kepada Yesus, hidup yang kekal tadi. Di dunia ini Tuhan menjamin hidup yang kekal, kehidupannya Allah diberikan kepada kita. Kita mendapatkan kasih yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya hanya didapat dalam Yesus. Makanya dia datang kepada Yesus dan dikatakan semua sudah kami terima, sudah kami lakukan, segalanya sudah kami lakukan. Nah, dalam ayat tadi dikatakan ya Yesus melihat anak itu, yaitu karena dengan kasih. Di dalam Lukas pasal 18-22 Tuhan melihat karena mengasihi anak ini. Dikatakan anak muda ini masih satu yang kurang. Tuhan tidak minta banyak, satu yang kurang. Pergilah, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga, dan ikutlah aku. Anak muda ini bukan senang, bukan sukacita, tetapi dikatakan orang muda pertama mendengar perkataan ini, yaitu untuk mendapat hidup yang sesungguhnya. Ini loh jalannya, ini loh caranya. Malah dia sedih. Karena apa? Hartanya banyak. Harta kekayaan tidak menjamin untuk mendapatkan jati diri dan hidup yang sesungguhnya. Akhirnya dia meninggalkan Yesus. Perlu kita ketahui, dia sudah ketemu dengan jati diri. Dia sudah berjumpa dengan kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi dia tidak mau menerima. Akhirnya gagal. Ya, karena tidak menerima. Banyak anak-anak muda demikian pula. Dia sebetulnya sudah berjumpa, sudah menemukan hidup yang sesungguhnya, yaitu jati dirinya. Tapi dia tidak mau menerima. Karena apa? Tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Ya, dikatakan satu, dua tidak minta banyak. Demikian pula bagi anak-anak muda. Kita lihat dalam firman Tuhan, apa tujuan Tuhan memanggil Anda, anak-anak muda, harus tahu. Tuhan memanggil, memilih dan menyelamatkannya. Apa tujuannya? Ya, rupanya jangan kita ada dua. Tuhan memanggil, memilih kita, yaitu untuk memuji, menyembah dan beribadah kepada-Nya. Tugas kita sebagai anak muda, yaitu untuk memberi dan melayani. Anak muda ini tadi rupanya tidak pernah mengerti. Tuhan tidak minta hartamu, kekayaanmu. Tuhan minta waktumu, tenagamu, pikiranmu. Untuk apa? Untuk kita berikan kepada Tuhan. Maka di sini katakan, maka engkau akan mendapat hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.